silakan untuk duduk di kursi. Bapak Rudy Rahman saat ini menjabat sebagai Direktur Eksekutif Sumber Daya Manusia dan Administrasi Lembaga Penjamin Simpanan. Beliau meraih gelar Pasca Sarjana Magister Finance dan Banking di London Metropolitan University. Perjalanan karir beliau dimulai pada tahun 1995 di Bank Niaga sebagai peserta program pendidikan eksekutif. Pada tahun 1996 beliau bergabung di Bank Bumi Daya Jambi dan Sampit sebagai Relationship Officer. Kemudian di tahun 1999 hingga 2018 beliau bekerja di Bank Mandiri sebagai Assistant Vice President di Credit Recovery Group hingga menjabat posisi Vice President di Government and Institutional. Sejak 2018 beliau bergabung di Lembaga Penjamin Simpanan sebagai Direktur Grup Manajemen Aset. Dan sejak tahun 2022 hingga saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Eksekutif Sumber Daya Manusia dan Administrasi. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Rudy sekali lagi. Halo, selamat siang Pak Rudy. Iya, baik. MC siapa tadi namanya? Sasa, Mbak Sasa. Pak Rudy, kalau kita tadi saya sudah nanya-nanya gitu ya beberapa teman-teman di sini sebetulnya udah lumayan menabung sejak dini. Nah tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh, boleh dong Pak Rudy sampaikan beberapa presentasinya gitu ya. Kami persilakan Pak Rudy. Oke, siap. Mungkin lebih enak saya sambil berdiri ya karena slide-nya ada di, tapi di depan juga ada, nggak apa-apa lah ya sambil duduk. Cuma saya lihat nih, khawatir ada anak saya di sini gitu. Oh, anaknya kuliah di FEB juga? Iya, kebetulan anak saya mungkin tahun kedua di akuntansi ya. Barangkali ada di sini saya harus lebih hati-hati gitu. Tapi kelihatannya tadi saya telepon nggak mau Oke, terima kasih mungkin sedikit ya. Bidang saya sebetulnya SDM, saya justru pengen sekaligus dengan mempromosikan LPS terkait dengan talent-talent yang luar biasa yang saat ini ada di sini gitu ya. Mudah-mudahan nanti setelah lulus mau bergabung ke LPS. Dan saya jamin, ini benar nih, saya jamin nih. Remunerasi package kita jauh lebih baik dibandingkan dua regulator yang lain. Tepuk tangan dong. Itu saya panasin yang pertama. Saya panasin yang kedua ya. Kita itu ada namanya Employee Value Proposition, EVP. Ada learn, lead namanya, di L-nya itu learn. Learn itu mendorong kita untuk terus menjadi pembelajar. Dan buat teman-teman tahu, anggaran kita itu per orang itu hampir 1 M untuk belajar. Jadi silakan kalau bergabung saya sekolahkan sampai S3 kalau perlu di Berkeley. Oke, di Ivy League ya. Karena cukup anggarannya untuk ke sana. Dan alhamdulillah kita disupport oleh UI pada waktu kemarin itu kita sempat kerjasama ya Pak Fit melalui sekarang Profesor Hari yang jadi rektor. Kita bahkan bisa mendapatkan kesempatan untuk sekolah di Berkeley melalui UI untuk 13 jurusan termasuk ekonomi. Dan di Berkeley itu bisa langsung ke S3. Nah ini silakan nanti bergabung, cukup 3 tahun mengabdi di LPS, habis itu terbanglah kalian untuk sekolah S3, oke? Berani menerima tantangan? Kita tunggu ya, nanti 2-3 tahun lagi fasilitasnya ini kalian bisa mendapatkan. Panasin yang ketiga. Teman-teman kepingin magang di LPS? Insya Allah nanti kalau ada buktinya hari ini bergabung di sini, nanti pada saat mendaftar pelan-pelan ya. Enggak semuanya nih, kalau semuanya nih masuk magang penuh kantor kita ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan nanti menjadi prioritas kita untuk masuk menjadi magang. Karena kita membuka kesempatan magang untuk talent-talent terbaik. Jadi manfaatkan ya. Oke, kita masuk ya pelan-pelan terkait dengan materi ini. Materi ini secara umum aja. Jadi ringan aja diterimanya, nanti sama-sama kita diskusikan. Coba kita lihat deh. Ini kepemilikan rekening, saya 20 tahun di perbankan jadi tahu kalau rekening itu merupakan sumber dari value chain dari perbankan. Jadi perbankan itu enggak ngambil dananya,
tapi dia berusaha mengambil orang untuk membuka rekening. One day dia sukses, dia akan ngisi rekeningnya. Di LPS juga sama, yang kita bidik adalah rekeningnya. Karena rekening merupakan leading indikator untuk mencapai lagging indikator ya. Coba kita lihat rekening global. Rekening global itu kita tumbuh. Ya mungkin dari yang biru itu rata-rata di dunia itu tetap trennya meningkat. Termasuk di Indonesia dikategorikan negara berkembang trennya meningkat. Alhamdulillah ya. Karena kita pengen mengejar memang rekeningnya meningkat. Sayangnya kita masih jauh dibandingkan negara maju. Not even negara maju. Di cara rata-rata pun kita masih di bawahnya. PR buat kita semua. Oke, kita geser ke kanan nih. Berdasarkan gender. Nah, kita lihat kalau di negara penghasilan tinggi itu hampir equal tuh antara laki-laki dengan perempuan. Jadi perempuan di Indonesia nggak boleh kalah ini. Ya harus punya penghasilan sendiri, harus punya rekening sendiri walaupun bekerja informal. Ya kita geser kanan, barangkali inilah yang harus perlu diperdalam. Kalau di Indonesia 74% itu negara berkembang ya, itu laki-laki. 68% itu perempuan, mungkin ya, karena ini nanti di FEB pasti lebih detail ya, kita bisa masuk ke dalam lagi tuh untuk mencari. Barangkali memang yang ibu-ibu ini biasanya biasanya memang menjadi ibu rumah tangga, ya informal sehingga nggak butuh rekening lah, rekening cukup satu aja dipegang sama suaminya. Padahal di perbankan kita kan tahu ya untuk penggerak ekonomi salah satu harus masuk ke financial ekosistem. Yang ngelit tentunya adalah di perbankan, katakanlah begitu. Mereka tadi bocorannya adalah ngejarnya adalah rekening. Nanti akan tumbuh kok kalau kita support teman-teman punya rekening dan berhasil. Ya, masih ada PR di sisi pembukaan rekening. Next kita coba. Kita lihat, nah ini. Tapi kecenderungannya meningkat seperti tadi. Walaupun kita di negara berkembang masih trennya masih di bawah dunia maupun di negara maju ya. Coba kita lihat tuh. 2021 yang laki-laki biru warnanya 51%, yang pinky-pinky ini perempuan gitu ya, ini 52%. Kalau di Indonesia secara agregat total lebih tinggi ya perempuan, tapi ini kan berdasarkan survei yang tidak semua orang pasti survei ya, ada ininya. Tapi kita lihat nih, yang menarik di usia 15 sampai 24 which is teman-teman semua di sini itu justru paling tinggi itu perempuan 53%, 48%-nya laki-laki. Nah saya lagi curiga nih sama anak saya ya, mumpung nggak ada di sini ya, jangan-jangan yang mahasiswa yang pacarnya nih pinter nabung ini kira-kira gitu. Anak saya nanti saya cek rekeningnya boros banget apa enggak gitu ya. Tapi begini nih kira-kira, jadi ternyata anak-anak muda sekarang yang perempuan itu lebih prigel-prigel ya. Bahasa Jawanya prigel-prigel itu lebih apa ya, lebih mungkin telaten, lebih ngerti, lebih apa gitu ya, lebih ya yang bahasa-bahasa wisdom begitulah kali ya. Jadi ternyata eksekusi untuk pembukaan rekening lebih banyak. Bukan yang laki-laki nggak tahu literasi. Tapi ini data menunjukkan bahwa di Indonesia kelompok usia yang menarik kita lihat itu 15 sampai 24 tahun, kembali lagi cewek yang paling dominan. Tapi di atas yang sudah established dengan penghasilan tetap sesuai agregat yang laki-laki mendominasi, walaupun paling banyak barangkali yang perempuan karena didorong di usia yang ini. Oke, coba kita geser sedikit. Nah ini di Indonesia, coba kita perbandingkan dengan pendapatan domestik bruto per kapita ya. Kita lihat, Indonesia itu baru 52% untuk pemilikan rekening. Dibandingkan kawasan ya, Malaysia 88%, memang kita sedih. Tapi kan kita harus akui lah ya, mungkin PDB kita memang baru 4,9 atau mungkin sekitar 75 jutaan gitu ya per tahun. Kalau dibagi 12 bulan mungkin rata-rata gajinya 6 juta lah di kita. Ini ngomong kasar aja ya. Nah di Malaysia dengan penduduk yang lebih kecil PDB-nya luar biasa. Di Thailand 7,3. Tapi sebetulnya kami juga melakukan survei juga.
bahwa pendapatan di Indonesia itu 75% dihabiskan oleh konsumsi dan rata-rata keluarga ya, dan ini harus hati-hati karena trennya meningkat. Untuk pembayaran loan allowance ya, mungkin ada kredit, ada kartu kredit, apa segala macam, itu sekitar 15%. Savingnya hanya 10%. Dan konsumsi meningkat, makanya ada dogma sekarang kan. Beberapa yang terkenal itu sekarang kita sebut mantap gitu ya. Apa mantap coba? Makan tabungan gitu ya. Jadi memang itu tren yang ada di kita. Jadi mungkin kebutuhannya meningkat, konsumsinya lebih tinggi, savingnya berkurang ya. Kalau sebetulnya ada satu slide lagi tapi nggak perlu kita tampilkan, tapi kira-kira gitu. Jadi membuktikan bahwa keluarga-keluarga di kita gitu, baik keluarga maupun individu, trennya sekarang adalah makan tabungan. Nah, nanti kita bisa tanya sama Pak Ai ya, mungkin bagaimana tren untuk kira-kira mencegah gitu ya, kita terlalu banyak berkutat di konsumsi. Tapi saya mau cerita sedikit, sekalian mungkin nanti diskusi ya. Jadi sebetulnya kalau teori secara umum Mbak Ai nanti lebih detail, kita itu bisa membagi 50-30-20. Ya, 50% untuk kebutuhan pokok, 30% barangkali untuk kebutuhan kita, tapi di situ termasuk loan allowance ya, kita punya KPR, punya kartu kredit, punya KTA segala macam, dan 20% di tabungan. Tapi OJK sekarang di literasinya menyampaikan 40-30-20-10. Ini lebih wise lagi. 40% untuk pokok, 30% untuk kegiatan tadi low allowance, 20% tetap untuk tabungan dan 10% untuk ibadah, sedekah segala macam ya. Jadi teman-teman juga harus merencanakan dengan disiplin. Teorinya udah ada kok. Ya kan, tinggal kita praktekkan. Tapi saya survei kecil-kecilan nih. Di LPS 85% itu gen milenial, Gen Z. Usianya 35 tahun paling tinggi. Ya, 85% itu rata-rata 35 tahun paling tinggi. Jadi anak-anak muda betul tuh. Nah saya nanya, nah kebetulan kan tadi saya sampaikan ya, remunerasi package kita bagus gitu ya. Saya kadang-kadang nanya, kenapa kok didorong untuk menabung, kan kita juga sering melakukan financial planner begini ya ke rekan-rekan. Kayaknya kok sulit banget gitu ya. Karena memang nggak bisa mencegah temptation terhadap konsumsi. Jadi kalau kadang-kadang saya cerita, loh dulu waktu kamu kuliah disanggunin berapa sama orang tuamu gitu kan, sekian. Lah sekarang disanggunin sama LPS sudah berkali-kali kan, karena udah bekerja ya, beda gitu kan. Tapi kok tetap habis? Ya kalau dulu kalau di kampus kan makan ke mall boleh lah Pak, tapi ya seminggu sekali gitu kira-kira. Lalu saya bilang loh di kantor juga ada kantin karyawan yang lebih murah. Ternyata justru habisnya di kegiatan-kegiatan yang socialize lah mungkin ya. Barangkali kalau dulu seminggu sekali ke mall gitu, makan di kafe, sekarang bahkan bisa setiap hari gitu. Sambil nugas Pak biasanya di kafe. Itu jadi memang yang tadi ya, tren konsumsi meningkat, tabungannya menurun, mantap. Nah ini kejadian juga di anak-anak saya lah ya di LPS. Jadi ini sedikit mungkin menggambarkan, ini kan data yang valid ya, yang sebetulnya secara teori teman-teman sudah tahu. Oke, next kita geser. Nah ini literasi, nggak kalah kok sebetulnya, literasi kita udah oke gitu. Bahkan inklusinya lebih tinggi dari literasi. Ya, kalau literasi kan pengetahuan ya, kalau inklusi kan akses, kalau orang bank bilangnya kalian sudah bankable. Jadi kalau kredit bisa di-assess, kreditnya dapatnya berapa, yang jelas sudah bankable. Nih lihat, literasi 65, inklusinya 75, yang eksekusi belum tahu. Tapi artinya ada 65 orang, katakanlah dari 100 orang yang sudah mendapatkan pendidikan terbaik gitu ya, mendapatkan pengetahuan, dan kemudian ada 75 orang yang sebetulnya bankable. Secara finansial mungkin dia bisa mengembangkan lewat bank. Tapi eksekusinya sekali lagi belum tahu. Jadi sudah oke. Dan hebatnya lagi di sebelah kanan,
usia 18-25 itu sempurna menurut saya. Pemahamannya bagus, punya akses juga luar biasa. Ya barangkali teman-teman kalau sudah punya tabungan, sudah punya penghasilan sedikit ya, walaupun sedikit misalnya kan, sudah bisa lah ya kredit-kredit laptop atau kredit-kredit apa gitu ya. Ya sesuai dengan ini mestinya ya income-nya. Kalau income-nya udah tinggi ya silahkan yang lain. Tapi faktanya begini, bagus gitu kalian. Oke, lanjut. Ini untuk literasi digital. Literasi digital juga meningkat. Dari skala 1 sampai 5 itu sekarang sudah 3,65. Which is lebih dari setengah orang itu memang mungkin karena tergantung dengan digital ya. Baik skillnya juga meningkat, terus etiknya mereka sudah melebihi wisdom gitu dalam menggunakan, terus kemudian mereka juga paham terhadap keamanan, tapi memang culture-nya ini yang masih kurang. Jadi kalau copy paste saja tanpa menyebutkan nama siapa yang mengarangnya. Tapi ini adalah modalitas yang bagus teman-teman untuk kita bisa mendorong literasi keuangan lebih cepat. Karena akses digital teman-teman sudah lihat semuanya sudah meningkat, sudah bagus. Jadi kalau mau belajar mengenai saham, klik keluar. Belajar mengenai fixed aset, klik keluar. Apa saja ada. Jadi datanya juga sudah lengkap. Kita next. Selanjutnya pilih menabung atau investasi, kita cepat aja ya. Pilih menabung atau investasi. Nah teman-teman seharusnya sudah bisa, yang pertama kita harus tahu dulu produk-produknya apa, harus dipelajari dulu. Terus kemudian tentukan skala prioritas ya, dan tujuan dulu ya. Tujuan, terus kemudian prioritas dan strategi. Jadi kalau memang tujuannya mungkin untuk jaga-jaga, untuk operasional, ya barangkali kita akan lebih ke tabungan daripada investasi. Nah kalau trennya memang ada pilihan ya yang keamanan modalnya tetap ya, mungkin deposito atau fixed income dan lain-lain. Kalau peningkatan imbal jasa barangkali sudah ada perpaduan antara di reksadana, tapi pilih yang lebih stabil, nggak mau kehilangan modalnya. Jadi mungkin pilih fixed income dengan pasar uang gitu. Pasar uangnya kita pilih deposito. Yang lain imbal jasa, tapi kalau risk adverse kita masih tinggi, ya sudahlah kita blue chip aja mainnya, kita placement 5 tahun. Sudah pasti akan mengikuti, mestinya begitu ya, karena blue chip itu kan sudah di-assess oleh investor-investor. Oke, next. Nah ini harus tahu juga LPS dong ya. Kita udah tahu nih rekeningnya seperti apa, kita sudah paham, literasi kita juga kuat, terus kemudian kita juga tahu mau kemana sih, ya mau nabung atau mau investasi. Kita lihat LPS. LPS itu menjamin simpanan dari teman-teman semuanya. Nah kemudian berapa sih yang dijamin? Yang dijamin maksimum 2 miliar di satu bank. Ya, jadi kalau di satu bank ada 3 rekening, totalnya 3 miliar, yang dijamin tetap 2 miliar. Jadi kalau teman-teman punya lebih dari 2 miliar, ya lebih baik di placement di beberapa bank. Jadi seandainya ada risiko, ini sekalian dengan distribusi risiko ya. Kalau ada risiko ditutup, tetap enggak semuanya ya, tetap dibayar karena sudah dipecah. Nah jadi harus ingat 3T, yang pertama tercatat di pembukuan bank, yang kedua tidak boleh melebihi suku bunga pinjaman, suku bunga yang dijamin oleh LPS. Nah di sini itu kalau untuk bank umum itu 4,25 ya rupiah, kalau kemudian kalau untuk BPS untuk bank umum 4,25, terus kemudian untuk falas 2,25, untuk BPR lebih tinggi 6,75%. Nah, jadi LPS juga mendorong tuh bank-bank kecil yang ada di daerah agar tetap bisa memutar ya, agar tetap bisa mendapatkan likuiditas dengan memberikan jaminan lebih tinggi dibandingkan dengan bank umum. Nah ini kalau kalian lihat 2 miliar itu gede apa kecil sih yang dijamin oleh LPS. Nah kita lihat nih, belajar dari data di global. Kalau kita 2 miliar dibandingkan PDB per kapita tadi, kurang lebih kita 26,7. Kalau di negara maju, mungkin yang upper middle income aja lah, nggak usah maju, itu 6,3%. Jadi 2 miliar dibagi PDB kita 75 juta per tahun itu 26,7. Kalau mereka itu 6,3 saja.
Jadi kalau di apa selaraskan lah ya dengan PDB kita mungkin sekitar 600 jutaan, 500 sampai 600 juta penjaminan di negara-negara yang lebih maju dari kita. Jadi kita 2 miliar itu sudah banyak banget. 99% tabungan di Indonesia itu sudah bisa dijamin oleh LPS. Jadi rekan-rekan nggak usah khawatir, waduh nabung di mana takut segala macam. Enggak, 99% rekening Anda dijamin oleh LPS. Oke, next. Nah, ini investasi tentunya bisa dilihat nanti aset fisik, keuangan, aset berjut, aset digital ya. Aset digital hati-hati karena memang tetap menjadi concern ya. Kripto barangkali masih belum dapat izin di Indonesia karena semangatnya kripto asisnya adalah sebetulnya ini untuk transaksi. Ya, tapi transaksi di Indonesia hanya dalam bentuk rupiah. Jadi belum ya mungkin diam-diam mungkin pernah, tapi begitu mau ditransaksikan pasti dikonversi dulu jadi rupiah. Oke, kita lanjut. Ini untuk pilihan investasi aja ada ciri-ciri investasi ilegal yang nggak make sense tinggalin lah. Terus kemudian kalau ada bonus dari perekrutan kayak MLM ya kita harus lihat beneran gitu ya. Nggak make sense kalau merekrut orang dapat bonus uang gitu. Mereka kan jualan. Ya kalau kita tergiur dari merekrut begitu-gitu yang ada ya pada akhirnya nanti akan stuck dan lari saja. Orang-orang yang sudah beli member uangnya akan hilang ya, hati-hati. Terus kemudian yang tidak memiliki izin usaha, kegiatannya juga enggak jelas, leave it. Ya, jadi kita melakukan investasi, cek saja literasi keuangan kita sudah cukup baik, kemampuan inklusinya juga baik, ya sekarang tinggal cek perusahaannya melalui OJK barangkali. Next. Terima kasih. Jadi rasanya ini saya cuman makasih ya. Rekan-rekan ini teman-teman semuanya ini kita memframing aja bahwa saya pada intinya tetap semangat teman-teman karena pengetahuannya tadi sudah ada ya. Kita juga tumbuh sebetulnya, kita masih ada ruang karena kita bandingkan kawasan masih 52%. Sehingga masih ada ruang untuk meningkatkan jumlah rekening kita. Kenapa rekening tadi saya sudah sampaikan itu adalah sumber dari value chain untuk pertumbuhan ekonomi kita. Barangkali itu, terima kasih. Terima kasih Pak Rudi atas pemaparannya yang sangat komprehensif. Tadi sudah ditekankan teman-teman gak usah khawatir kalau menabung di bank karena tadi dijamin dananya hingga 2 miliar rupiah per nasabah per bank ya Pak Rudi ya. Oke, Pak Rudi kayaknya kita langsung aja kasih kesempatan buat teman-teman di sini karena kayaknya udah pada gak sabar untuk mengajukan pertanyaan. Saya belum memberikan kesempatan tapi udah pada nunjuk tangan nih Pak Rudi. Bahkan yang nunjuk tangan dari belakang-belakang nih tampaknya udah banyak banget. Kalau gitu langsung saja kita persilakan teman-teman untuk mengajukan pertanyaan kepada Pak Rudi. Pak Rudi boleh tunjuk kira-kira gimana kalau yang dari tengah, dapat kanan, kiri. Pertanyaan yang paling bagus ya, kalau saya nggak bisa jawab pasti akan saya email nanti ya. Tapi kalau bisa jawab gini, pertanyaan yang paling bagus dapat hadiah udah pasti. Hadiahnya ada 3 hadiah bagi gimana Mas nanya 3 terbaik. Nanti Pak Rudi yang pilih sendiri. Kita kasih kesempatan dulu buat teman-teman yang ingin. Nanti ditambahin yang paling bagus diperkenankan magang di LPS, setuju? Wah. Oke. Bagian depan nih Pak Rudi, tadi kayaknya nanti kontak saya ya. Kursi duluan nih Pak Rudi, boleh ditunjuk bagian-bagian depan karena tadi udah lumayan duluan mengisi kursi sambil menunggu kelas cuan. Wah, antusiasnya sangat tinggi banget nih Pak Rudi. Teman-teman yang depan dulu nih mungkin Pak yang baju hitam. Bisa minta tolong siapa ya? Pak, kenapa? Yang duluan yang pakai baju hitam. Oh, oke. Kata Mbak Sasa yang duluan pakai baju hitam ya, pojok. Oke. Satu-satu dulu atau mau 3 langsung? Boleh nanti ganti-gantian. Silakan Mbak yang di tengah dulu, yang di depan. Silakan boleh, Mbak yang berhijab. Tolong dibantu tim panitia. Boleh sambil berdiri ya Mbak ya. Iya. Oke. Oh ini yang tadi ditanya ya. Temennya anakku ya, akuntansi.
Perkenalkan, saya Amna dari jurusan Bisnis Islam. Izin bertanya, kalau kita ini kalau menabung sebaiknya itu dari sisaan uang jajan atau kita alokasiin dulu sebelumnya? Dan pembagian alokasinya sebaiknya itu seperti apa? Terima kasih. Terima kasih. Dengan siapa tadi namanya? Amna. Am Amna. Amna. Terima kasih Amna. Oke, Ya langsung Mbak ke Pak Rudi. Amra, terima kasih ya. Jadi langsung ya saya jawab ya. Sebetulnya yang tadi sempat saya spill sedikit ya. Ada teori 50, 30, 20. Ada teori juga yang sekarang diliterasi oleh OJK itu 40, 30, 20, 10 ya. Dan itu satu materi yang selalu kita berkolaborasi sama-sama. Ya sebetulnya kalau berinvestasi itu ada dua hal yang menurut saya penting. Yang lain-lain juga penting ya. Kita harus mengerti pemahaman, harus memiliki tujuan, strategi segala macam. Tapi ada dua yang suka lupa nih, prioritas sama kedisiplinan. Kalau kita lihat tadi tren konsumsi naik, dulu mau makan di warung, begitu jadi pegawai LPS ya. Maunya waduh SCBD nih sebelahnya kafe, makanya di kafe terus gitu. Jadi prioritasnya sudah terdistrak ya. Kedisiplinannya juga sudah enggak. Jadi kalau menurut saya kalau lihat dari dua hal tersebut, sebaiknya dari awal memang sudah dipisahkan, sudah dialokasikan, semangatnya begitu. Prioritasnya ada, disiplinnya tetap. Jadi dulu saya cerita ya, karena saya sudah pernah seumuran teman-teman semuanya, teman-teman benar seumuran saya ya, bentar lagi. Jadi saya cerita, dulu orang tua saya itu kalau dapat gaji dari bapak ya, itu sudah mendistribusikan tuh amplopnya macam-macam tuh. Orang tua dulu, nggak ada ilmunya lah ibaratnya secara finansial literasi ya. Tapi sudah dibagi tuh, berapa yang masuk untuk keamanan lingkungan, berapa untuk listrik, dulu kan bayarnya cash semua lewat kantor pos ya. Itu sudah dia bagi. Kedisiplinan itu hilang, prioritas itu mungkin juga sudah gampang kedistrak. Jadi itu jawabannya ya, dari awal haruslah. Jadi langsung dari awal ya Pak ya? Iya Oke. siap. Langsung saja kita kasih kesempatan, boleh Pak Rudi ini saking banyaknya. Mungkin tadi tengah udah, gantian sebelah kiri kali ya Pak Rudi ya. Boleh Pak Rudi yang tunjuk, wah udah ada yang berdiri tuh bahkan. Oh ada yang berdiri, ya sudah yang berdiri, silakan. Terima kasih untuk kesempatannya Pak. Perkenalkan. Ini mau magang atau mau hadiah? Dua-duanya kalau boleh. Oke, perkenalkan nama saya Elvis dari Fakultas Manajemen. Saya ingin bertanya, selain investasi ada juga pentingnya memiliki dana darurat. Sebagai bagian dari perencanaan keuangan yang baik, bisa Bapak jelaskan bagaimana cara menentukan jumlah dana darurat yang ideal dan kapan sebaiknya kita mulai menyiapkan dana tersebut? Dan apa saja faktor yang harus diperhatikan agar dana tersebut benar-benar efektif dan untuk kebutuhan? Terima kasih. Nanti dengar-dengar nih, nanti Pak Ayi itu akan punya kalkulator untuk melihat penghasilannya berapa, dana daruratnya berapa. Tapi kalau secara total sebetulnya tabungan atau investasi itu 20%. Kalau yang kami 40% pokok, 30% untuk loan allowance, 20% untuk tabungan atau investasi. Jadi di angka itu kurang lebih. Nah tinggal Masnya itu harus melihat tujuan dan kebutuhannya juga kan. Berapa sih sebetulnya yang perlu untuk Mas itu alokasikan untuk dana-dana darurat. Nah tentunya harus lihat berapa persen dari 20% tadi, berapa rupiah katakanlah itu masuk ke tabungan. Ya, dana darurat tentunya yang pasti harus mudah untuk dicairkan ya. Tapi juga jangan jadi mantap karena terlalu mudah sehingga debetnya juga debet tabungan terus gitu ya. Jadi itu juga harus hati-hati. Tapi secara total memang kita selalu meliterasikan kurang lebih 20%. Kita sih pengennya tinggi. Di regulator itu kepengennya mendorong untuk menabungnya lebih banyak gitu. Hanya saja kalau lihat tren tadi, kan memang tren tabungan menurun. Tren konsumsi meningkat. Makanya mungkin dalam 1 tahun ini pasti kita tahu semua ada istilah mantap. Jadi kita pelan-pelan nanti ke depan barangkali bisa kita balik tuh, yang namanya loan allowance 20%, mungkin tabungan sudah bisa
30%. Sama seperti negara-negara maju. Jadi kurang lebih 20% ya Pak ya untuk dana darurat. Mungkin nanti kita akan bahas di sesi berikutnya lagi ya soal dana darurat. Terima kasih. Selanjutnya mungkin dari sebelah kanan. Sampai pakai flash nih Pak. Sebelah kanan nih Pak, sebelah kanan yang belum. Yang paling cepat mana Mbak Sasa? Pak, Oke, coba diturunin ini, dulu tangannya. Pak Jimmy, kalau saya panggil Coach Jimmy gitu ya. Harus ditambah nih hadiahnya nih harusnya nih. Tapi yang soalnya dulu kita hitung sama-sama ya. Yang kanan ya, yang kanan ya. 1, 2, 3. Wah, yang mana nih Pak kira-kira? Silakan Pak. Oke, yang pakai kertas kali ya, tadi yang sudah langsung berdiri lebih dulu dibandingkan yang lain. Mohon maaf, yang masnya, ya. Ya silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Pak. Perkenalkan dulu dong Mas. Perkenalkan nama saya Fakihuddin dari Manajemen Angkatan 2022. Di sini kan perencanaan keuangan yang baik itu menjadi kunci pertahanan ekonomi di masa depan kan ya Pak tentunya. Nah terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global saat ini. Sebagai lembaga yang berperan menjaga kestabilitas sistem perbankan, LPS tentu memiliki pandangan terhadap pola dan tren masyarakat dalam merencanakan keuangan saat ini gitu ya. Nah namun pertanyaannya, bagaimana LPS melihat tren masyarakat dalam perencanaan keuangan? Apakah ada saran LPS agar masyarakat lebih siap menghadapi ketidakpastian ekonomi di masa depan gitu? Baik Pak, terima kasih dari saya. Oke, terima kasih ya Mas. Jadi kalau secara umum ya tentunya LPS ini kan memang menjaga stabilitas keuangan nasional ya. Ada 4 pilar terkait dengan stabilitas ekonomi. Yang pertama tentunya Departemen Keuangan misalnya dari sisi fiskal ya secara umum ya. Terus BI dari moneter, OJK pengawasan dan LPS sebagai penjamin simpanan. Jadi keempat ini pasti yang kita sebut KSSK ini sering kita berkoordinasi gitu ya. Kalau dari sisi LPS tentunya kita selalu menyampaikan bahwa peran-peran dari teman-teman untuk menjaga perekonomian itu sangat penting gitu. Karena begitu kita ekonominya kita tetap stabil, tentunya usahanya juga semakin mudah gitu ya. Itu kalau dari peran LPS secara umum. Tapi kalau ditanya bagaimana sih lebih kecil lagi literasi keuangan, kalau Rudi Rahman yang ngomong ya. Ya tentunya yang pertama teman-teman harus maulah membuka sedikit, tadi literasi digital sudah naik. Dilihat deh produk-produk apa sih yang cukup untuk dirinya sendiri. Pengetahuannya harus diperdalam. Yang kedua tujuan, kembali lagi. Tujuannya untuk apa? Saya mau untuk tujuan jangka pendek, untuk operasional, untuk darurat. Atau tujuan dalam jangka menengah, mungkin modal saya nggak kembali tapi dapat imbal jasa. Atau benar-benar memang free cash flow. Saya mau bisa placement sampai 5 tahun tapi dengan nggak kepengen terlalu ekstrim, mungkin saya sarankan misalnya di saham yang blue chip itu. Terus kemudian kalau kita sudah lihat tadi ya pengetahuan tujuannya untuk apa, strategi penempatannya seperti yang barusan saya sampaikan, tentunya kita harus tambahkan bahwa kita harus prioritas dan disiplin. Ya, jadi selalu saya sampaikan yang kurang dari kita adalah prioritasnya. Gampang sekali anak-anak sekarang gitu ya, termasuk anak saya maksudnya, ke distrak. Ke toko maunya beli ini, begitu ke toko belinya B, C, D gitu-gitu. Sampai kadang-kadang mana sih yang kamu perlukan. Sehingga sudah pasti dia akan menaikkan konsumsi, ujung-ujungnya yang kita rencanakan keuangannya pasti akan berkurang ya. Jadi barangkali itu kalau dari sisi LPS ya memang kita harus menjaga ekonomi nasional ya, stabilitas ekonomi nasional. Kita sama-sama, kita juga ada namanya suku bunga penjaminan, itu juga salah satu instrumen dari LPS untuk menjaga biar bank itu tidak competitiveness-nya itu bukan hanya masalah pemberian suku bunga. Kalau dari literasi keuangan terkait dengan individu yang barusan saya sampaikan. Gitu.
balik lagi ya Pak, tentukan dulu tujuan keuangannya, kemudian kata kunci yang kedua adalah harus disiplin gitu ya Pak dalam mengelola keuangan. Oke, Iya, Pak Rudi, langsung aja kita persilakan ketiga penanya tadi untuk maju ke depan, karena langsung aja Pak Rudi untuk pilih nih kira-kira dari ketiga penanya ini urutan 1, 2, 3-nya siapa nih. Teman-teman yang belum berkesempatan tanya tadi, boleh nanti tanya di sesi diskusi berikutnya, boleh? Tenang aja. Maju Coba. teman-teman tadi, ada Amna, Alfish dan juga Farudin, boleh maju ketiganya? Karena langsung saja Bapak Rudi akan memilih siapakah urutan pertama yang akan mendapatkan tab Xiaomi Pad SE. Untuk penanya terbaik yang kedua akan mendapatkan smartwatch Huawei. Dan penanya terbaik ketiga akan mendapatkan Mi Buds. Wah, boleh Nah, tengah teman-teman. Ini urutannya kebetulan pas ya. Jadi kita kasih applause untuk juara 1. Oke. Kita berikan. Pertanyaan yang terbaik kedua dan pertanyaan terbaik ketiga. Semuanya oke. Oke, Cuman, kita berikan Jimmy tepuk aja tangan. yang memberikan cuma 3 hadiah ya. Nanti ke depan kalau ada bikin lagi, kita bikin 20 lah kali ya kok Jimmy ya. LPS sudah siap ya Pak dengan beragam hadiahnya ya Pak ya. Oke, boleh kita berikan tepuk tangan untuk teman-teman. Oke, hadiahnya Pak boleh diserahkan Pak. Oh langsung, oke. Kita berikan tepuk tangan dong teman-teman yang sudah tadi beruntung untuk bertanya. Teman-teman yang belum berkesempatan bertanya jangan sedih. Setelah ini kita masih akan bagi-bagi hadiah buat kalian semuanya. Kedua, apa nih? Yang pastinya hadiah-hadiahnya ini sangat berguna loh buat kampus ya. Ya, silakan. Bahasa seruan ya. Terima kasih. Mungkin jangan turun dulu kali ya Pak. Kita foto bareng-bareng ya. Bareng peserta semuanya boleh turun ke bawah. Kita menghadap ke belakang, kita sambil selfie. Ya, kita layar ke sini. Di sini Pak ya, kita nanti akan foto menghadap ke sana. Boleh silakan tim dokumentasi untuk membantu. Kita foto bareng-bareng dulu ya, yuk teman-teman semuanya. Oke, kita berikan hitungan bersama 1, 2, 3. Sekali lagi teman-teman yang di belakang. Oke, tangan kanannya boleh membentuk L. Oke, LPS. 1, 2, 3. Sekali lagi kita bikin video kali ya Pak ya, pakai tagline LPS. Gimana Pak? Ada LPS. Oke. Ku aman, ada LPS. Oke, teman-teman semuanya ikutin ya. Ku aman, ada LPS gitu ya, oke. Bareng-bareng ya teman-teman ya, kita bikin video bareng-bareng, oke. 1, 2, 3, sambil tangannya teman-teman L. Ku aman, ada LPS. Yeay. Terima kasih buat teman-teman semuanya, terima kasih sekali lagi Pak Rudi tadi sudah memberikan insight-nya. Semoga sangat berguna buat teman-teman semua. Terima kasih sekali lagi, selamat buat teman-teman yang sudah aktif dalam bertanya. Terima kasih juga buat Bapak Rudi yang sudah memberikan insight-nya dari LPS. Itu tadi dia teman-teman pesan dari Pak Rudi bagaimana kita mengelola keuangan sejak dini, satunya dengan menabung di bank. Teman-teman terus ikuti kelas cuan sampai selesai karena sekali lagi bagi sobat cuan yang mengikuti acara dari awal sampai akhir akan ada hadiah menarik